kemudian sama ada dua agenda besar di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah rapat koordinasi dan kelulusan siswa Madrasah Aliyah tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, agendanya adalah rapat operasi Mujahidin, operasi Madrasah Aliyah Mujahidin. Dan sesuai dengan catatan absen kami atau absen yang sudah kita berikan, beberapa guru masih dalam tunggu kehadirannya. Kemudian tata usaha sedang persiapan dalam rangka buka puasa bersama juga pada hari ini. Salawat tentu kita curahkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul yang telah membuat kita hidup seperti sekarang ini. Banyak pelajaran-pelajaran keilmuan yang telah dia berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah hingga hari ini mudah-mudahan kita masih istiqomah menjadi umat beliau, umat baginda Rasulullah, dan kelak kemudian hari kita akan dipertemukan pada baginda Rasulullah sebagaimana yang kita idamkan selama hidup di dunia. Yang terhormat Bapak Kepala Mas menjadi Pontianak, Bapak Dr. Andes Sadi Pawadi SPG MPD, yang terhormat rekan-rekan wali kelas dan guru. Ada dua guru yang kemungkinan baru pertama kali mengikuti proses rapat kelulusan. Ini luar biasa, baru ngajar seminggu tiba udah ikut rapat kelulusan. Biasanya bertahun-tahun ya. Ini hikmah dibalik pandemi COVID. Jadi yang terjadi ini baik positif maupun negatif semua ada hikmah. Memang kita belum tahu persis apa hikmah-hikmah yang lain. Yang jelas Bu Eka, satu lagi Eka juga, satu Eka Yanti, satu Eka Ari, satu Eka Dian. Ini pemain lama Dian Eka. Hadir di kelas 12 IPS 1 Pak Jabir ya. Umi hari ini luar biasa menggunakan kerudung. Tinggi dong. Aku dikomentarin. Ada proses hari ini. Apakah penentuan. Yang kedua Pak Jabir. Kemudian guru-guru yang lain, Pak Ustadz Supri. Ya, puasanya Bu, sekali saya kena bobot. Ada nilai-nilai kekangenan Pak, kerinduan gitu Pak. Kemudian Pak Julfikar, mudah-mudahan berkah dari PAL 9 PAL 9 ya. Yaitu proses bagi sibuk-sibuknya melayani pesan online ya. Kemudian Ibu Wawat, Ibu Anissa, Ibu Sohala, Pak Isan. Saya kira inilah tenaga inti kita, sementara Pak Hakim mungkin masih dalam perjalanan ya. Jadi jumlah komposisi guru kita memang tak berimbang antara laki-laki dan perempuan. Nampaknya seingat sekolah ini ya. Tapi tentulah laki-laki mewakili 2 orang perempuan. Nah, jadi walaupun stok laki-laki kita hanya 5-6 orang, anggapnya kita kalikan 2, jadi 12 ya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kita dapatkan undangan melalui media sosial bahwa rapat penentuan kelulusan siswa di tahun 2021 ini memang sepertinya harus dilakukan oleh sebuah sekolah ya, karena memang aturannya harus demikian. Perjalanan panjang bagi anak-anak kita yang dalam setahun tak pernah tetap lingkungan kita ya, kita merasakan betul memang nggak beda angkatan corona ini ya. Jadi anak-anak di luar bilang kami ini Pak angkatan corona. Jadi kalau reunian nanti Pak angkatan berapa gitu kan, angkatan 2019, 2018, tapi sekarang angkatan corona. Nah di angkatan corona ini walaupun pemerintah membatasi pertemuan-pertemuan, tapi hak-hak mereka tidak pernah hilang gitu ya. Walaupun kita sama-sama merasakan dampak yang terjadi.
perjalanan panjang melalui beberapa evaluasi, ulangan umum, ulangan harian, ya itu biasa. Kemudian layout belum pernah kita lakukan, tapi ya karena itu dari semuanya karena pandemi. Tanya kita kapan pandemi hilang, Pak Jabir bilang selama dana masih ada, maka pandemi tetap masih ada. Kecuali dana sudah habis ya Pak Jabir ya? Iya. Itu saya catat. Saya belum pernah dapatkan kalimat itu kalau Pak Jabir. Tapi betul sekali itu betul. Oke, jangan dikali dulu. Ini hanya buka aja. Bukan buka air, bukan kita tidak terlalu lama gitu ya. Saya tahu karena mau buka puasa ini konsentrasi kita tidak fokus gitu kan. Jadi perjalanan panjang itu kita tutup pada hari ini dengan menentukan apakah anak itu layak atau tidak lulus, ya, atau ada pertimbangan lain. Mungkin juga ada anak-anak yang sampai sekarang belum ujian atau segala macam. Saya yakin wali-wali kelasnya sudah bekerja keras, ya, dari awal puasa sampai pertengahan sudah masuk ke 10-20 hari puasa ini. Jadi semuanya sudah pasti bisa dilakukan. Kemudian baru yang kedua agendanya adalah rapat operasi Masjidil Pontianak, dan terakhir kita tutup dengan bukber, ya, buka puasa bersama. Bahasa Inggrisnya apa nih bukber? Saya buka kamus tuh. Open apa nih? Open puasa. Open puasa. Baiklah, rekan-rekan sekalian, saya kira pengantar kita yang hari ini melakukan rapat koordinasi demikian, dan selanjutnya kami juga sudah mendapatkan beberapa hasil rekapitulasi nilai-nilai yang diperoleh siswa, baik nilai raport 1-5, kemudian nilai ijazah yang sudah dihitung, ya, sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Namun demikian, saya tidak akan mengumumkan dulu siapa-siapa yang berhak menyandang kelulusan. Tentu yang berhak menyampaikannya adalah Bapak Kepala Madrasah. Selanjutnya kami persilakan Bapak Kepala Madrasah kita, Bapak Dr. Lagi Pawadi SPD, yang nampaknya tahun ini masih tambah muda, ya, walaupun rambut sudah mulai agak sedikit ada apa mutiara-mutiaranya, itu pertanda bahwa dalam gelap pakai alam terang. Langsung saja Pak Wadin, kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga dapat menjalankan ibadah puasa yang merupakan sudah tahapan kedua. Sebab kata Ustaz itu, Ustaz Yono, puasa ini ada 3 tahapan. 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. Parkira, rahmat, dan azab jadi neraka. Berarti kita sudah ke tahap kedua. Tentunya tidak ada yang berhalangan kecuali yang memang keturunan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Misalnya menstruasi atau sakit yang tidak bisa berpuasa, atau karena satu dan lain hal dalam perjalanan dan sebagainya, tapi untuk menggantinya pada bulan yang lain. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terutama Wakil Kepala Madrasah bagian hukum TK yang samping saya ini, Bapak Ibrahim Chandra. Ini waka kurikulum. Sedangkan waka kesiswaan di belakang yang pakai kopi haji itu, ya, Pak Gabir. Kemudian
Yang lainnya wali kelas 12 1, Umi kelas 12 2, Pak Jabir. Kemudian kelas wali kelas 11 itu Bianovi, kelas 10 Pak Hakim. Jadi ada 4 rombongan. Rapat pada sore hari ini itu ada dasarnya. Dasarnya itu adalah keputusan Dirjen Pendidik tahun 2021 nomor 752 tentang ujian madrasah. Tahun yang lalu itu ada ujian madrasah dan ada ujian akhir madrasah berstandar nasional. Ujian nasional tidak ada. Jadi kemarin itu ada siswa mau daftar polisi, mau minta NIM ujian nasional. Ya. Saya sampaikan, kamu tidak ujian nasional tahun lalu. Bagaimana mau ada nilai ujian nasional? Jadi tidak nyambung juga penerimaan polisi itu mau minta NIM, kecuali yang kakak kelasnya lalu itu ada memang NIM-nya, NIM UN-nya. Nah, tahun ini juga tidak ada. Tahun ini tidak ada UMBN dan tidak ada UN. Hanya ujian madrasah UN ya. Sudah kita laksanakan. Memang dari SK itu ada beberapa alternatif untuk ujian itu. Boleh ujian tulis, praktek pun boleh, ya. Atau penugasan kepada siswa juga silakan. Atau portofolio. Nah, kita milih itu ujian tulis pakai berbasis Android ya. Android itu yang ada buat. Jadi kita memilih itu. Kemudian di SK itu juga tentang nilai itu dari 0 sampai 100. Jadi tidak ada koma-koma, misalnya 7,80,2 dan sebagainya, tidak ada. Dia menggunakan angka yang genap. Tidak ada di belakang koma. Ya, rentangnya 0 sampai 100. Nah, ini di situ juga ada kriteria. Untuk lulusnya peserta didik itu ada kriteria. Jumlah awal siswa kita itu 68, 34 laki-laki, 34 perempuan. Hampir menjelang mau ujian, sudah berfoto-foto ini siswa ini. Jadi ada satu yang tidak bisa berfoto, balik kampung. Tak lama kemudian datang pamannya menghadap saya. Pak, yang namanya Wafia itu tidak bisa ujian karena udah nikah. Padahal nikahnya udah lama tuh. Udah lama nikahnya. Kenapa tidak ditahan? Coba tahan dulu. Ujian dulu lah baru bisa. Karena ini mana bisa ditahan, Pak? Dia dah mau katanya. Kata orang tuanya katanya terlanjur ada yang mau melamar anaknya. Ada kalau misalnya gitu alasannya. Sudah. Jadi satu itu tidak ikut ujian sehingga jumlah yang putrinya itu 33, laki-lakinya 34, jumlahnya 67 siswa kita itu. Nah, kriteria nanti kelulusan di dalam acuan ini, peserta itu menyelesaikan program pendidikan. Artinya dia itu memang dari semester 1 sampai semester 5 atau semester 6 ya. Kemudian nilai sikap. Ini sikap ini harus baik, minimal itu baik. Jadi kalau ada sikap anak yang tidak baik itu tidak boleh diluluskan.
kemudian mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh madrasah itu. Kalau misalnya itu terjadwal dia itu tidak ikut, maka dia harus wajib untuk ikuti susulan. Tapi alhamdulillah semuanya siswa kita ikut semua. Kemudian kelulusan ini wajib ditetapkan hasil keputusan rapat Dewan Guru. Nah, ini kita laksanakan wajib. Jadi saya sebagai kepala madrasah juga tidak bisa, oh ini harus lulus, tapi rapat kita ini. Oleh karena perlu dokumen, nanti berita acara sudah saya buat, sebab ini ada pengesahan ke pengawas, kemudian laporan berdasarkan SK kepala madrasah ke pemenang kota. Ini tidak sembarangan prosedurnya. Kemudian kalau dalam pos itu tidak ada berapa persen nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5 dan berapa persen untuk ujian madrasah. Tapi kalau kita lihat di juknis penulisan ijazah itu ada ketentuan, Pak Chandra. Dia kalau di juknis ijazah itu 60% nilai rata-rata semester 1 sampai 5, tapi kita tidak memilih itu. 40% nilai ujian. Tapi kita memilih 70% nilai rata-rata semester 1 sampai 5, 30% nilai ujian. Apa pertimbangannya? Karena ujian kita ini tidak diawasi. Oleh karena kecil. Tapi kalau rapot itu memang real. Memang ada bukti fisik. Oleh karena itu kita tetapkan 70% nilai rata-rata rapot semester 1 5 dan 30% nilai ujian. Sehingga siswa itu wajib kalau lulus itu betulnya itu nilainya itu 43 ya, 43 wajib. Kalau enggak dari saya. Karena kita menentukan bahwa nilai terendah itu 66. 66. Waktu rapat koordinasi dengan seluruh kepala madrasah, saya sudah menyampaikan seperti itu. Ada juga kepala-kepala yang ikut seperti kita ini. Yang aku seperti Al-Jihad. Itu ngambil juga 70-30. Yang lainnya juga ada yang ikut. Tidak 60-40. Ya, tuh. Kemudian sudah rapat diumumkan. Nah, ini diumumkan serentak ini ya, seluruh Indonesia 3 Mei. Ya, 3 Mei. Sebenarnya ini hari pendidikan 2 Mei. Karena 2 Mei itu minggu, akhirnya geser 1 hari menjadi 3 Mei. Itu diumumkan. Nah, nanti secara teknis ini pengumuman itu diarahkan oleh Wakahukum atau sekretaris panitia ujian ya. Bagaimana teknis nanti orang tua, undangan sudah kita sampaikan. Kemudian mereka datang hari Senin. Tahapannya juga kelas 12 IPS 1 itu mulai jam pukul berapa nih? Sampai jam 8 sampai setengah 10. Kemudian setengah jam istirahat, nyambung kelas 12 IPS. Nah, hanya teknisnya nanti Pak Chandra itu apakah mereka tuh datang langsung ke ruangan ini atau bagaimana? Nah, ini perlu kita bicarakan. Karena saya diberi catatan situ tetap pakai masker wajib, kemudian protokol kesehatan diperketat. Nanti dibahas lah. Nah, itu ya, tentang kriteria kelulusan. Mengacu itu, maka nilainya ini sebagai olah sudah ada. Dari sekian orang itu sudah, kalau dilihat nilainya sih
sudah lulus. Tapi mungkin saja itu ada beberapa yang di stabilo kuning itu tidak standar sebenarnya itu. Nanti mungkin akan ditanya kepada guru mata pelajaran matematik atau pelajaran apa? Bahasa Inggris juga ya. Fisika juga banyak juga. Tuh ya. Ya. Tuh ya. Ini lanjut ya bacaan ya, lanjut semuanya. Kemudian kita diamanahkan juga oleh pihak lembaga untuk menerima siswa. Siswa baru itu kalau di SK-nya itu kita diamanahkan sebanyak 2 rombel. Karena keluar 2 rombel, masuk harus 2 rombel. Bagaimana nanti upaya oleh karena itu Bu Wawan nanti harus formulirnya itu lewat apa tuh yang kemarin itu. Nah kalaulah 2 rombel nanti berarti tetap masih 5 rombel kita itu. Kalau tinggal 1 rombel berarti tinggal 4 rombel. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sangat mengharapkan saya sebagai kepala madrasah ini bagaimana untuk ya kelas yang tamatan SMT atau Sanawiyah untuk masuk ke madrasah kita ini. Sebab pengalaman yang lalu itu kelas 10 itu hanya 23 orang. 23 orang. Mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai 60-an lebih. Tuh. Kemudian kemarin itu ada datang dari lembaga itu nanya tentang absen ya Pak Chandra ya. Nah, sebab mau akan dipantau absen guru sama COVID ini. Saya katakan kami ini pakai fingerprint. Nah, bulan depan dia minta laporan siapa yang malas datang dan siapa yang tidak, kata dia. Ya. Nah itu. Kemudian ada kasus yang mengejutkan juga nih. Ya. Sudah tahu 1 tahun yang lalu dia pensiun. 1 orang. Ada 2 tahun yang lalu dia pensiun sebenarnya umurnya. Tapi masih tetap diusulkan. Nah, oleh karena itu nanti tahu kan kita sih udah kepajakan dinilai bahwa Alia Mujahid ini transparan untuk pensiun karena sudah ada tahunnya ya. Di TK itu 1 tahun sebenarnya tahun yang lalu itu udah. Di SMA itu 2 tahun 2 tahun yang lalu sebenarnya pensiun ya. Nah, di mana letaknya? Di SK dia itu, misalnya SK dia itu 61. Waktu laporan, ini laporan dari anak ini di daftar gaji itu, dia 62. Lalu muda kan? Nah jadi selisih dia ketemu, nampak. Nah oleh karena itu akan ditindaklanjuti oleh pihak lembaga itu. Guru tetap atau yang pegawai tetap itu wajib menyerahkan SK pertama dan ijazah terakhir fotokopinya. Jadi nanti Pak Chandra minta Pak Hakim, Pak Jabir, Eka, Pak Sabarna tolong difotokopikan SK pertama dan ijazah terakhir. Jangan terulang. Nah, bagaimana nanti lembaga itu menyikapi yang 1 tahun udah pensiun sebenarnya dulu, sebab ini gajinya terus gitu ya. 2 tahun yang lalu, kemudian gajinya terus kan, nah, baru nampak oleh lembaga tuh. Udah tahun sebenarnya pensiunnya itu.
kan. Nah, itu urusan Pak Mulyadi lah nanti bagaimana pertimbangan. Yang jelas untuk usul gaji Mei itu sudah diputuskan. Terputus artinya tidak ada lagi. Dia pun ada mungkin dicoret dari lembaga. Nah, itu. Ya. Ini mengejutkan juga itu. Heran juga. Jadi begitu. Alasannya waktu War dulu meninggal, saya nggak tahu datanya bila itu. Jadi sekarang ada. Nah kemudian untuk alias tidak ada, karena saya buat tuh seperti itu. Libur kita untuk menyambut Idul Fitri itu sesuai dengan surat edaran dari lembaga itu mulai tanggal 10 Mei sampai 19 Mei, masuk kembali tanggal 20 hari Kamis. Ya. Tuh. Pembagian THR lembaga itu tanggal 10. Tapi kita ini mungkin THR ini kita bagi hari Senin. Senin ini kita bagi nanti account-nya. Nah, sedangkan untuk PAT ini panitia PAT itu ketuanya Hakim, sekretarisnya Muawat ya. Itu mulai tanggal 2 Juni. 2 Juni. CAT-nya. Nanti jadwalnya menyusul. Ya. Pembagian rapot di kalender itu 18. Maunya kasih itu tanggal 25. 25 itu sama dengan itu Dignas. 2 Desember, oh ingat dengan Desember kali ini Desember. Sama dengan Dignas. Nah, ini masih belum dikoordinasikan. Kemarin itu rapat itu di kalender 18, tapi dia maunya kasih itu kalau bisa 25. Karena 25 itu sama dengan Dignas untuk pembagian raport. Oleh karena itu, pada Bapak dan Ibu sudah menyiapkan soal-soal untuk PAT itu. Soalnya seperti semester yang lalu lah, waktu pas itu lah. Waktu pas itu untuk sosial Sosial 25. eksak 20. 30 itu kan ya? Beda 5. Nah, itu aja. Siapkan memang untuk PAT. Kemudian untuk kelas 12 yang mengajar kelas 12 itu nilai segera dikirim ke wali kelas. Nah, wali kelas. Jadi kirim ke wali kelas karena wali kelas akan cetak rapotnya. Kemudian nanti akan dibagikan ijazah dan rapor. Perkiraan untuk cap 3 jari siswa kelas 12 itu tanggal 5 Juli. 5 Juli. Itu kalau terlambat belangko ijazah itu datang. Kalau cepat mungkin lebih percepat. Cepat ya, cepat ditulis kemudian cepat kita bagikan ijazah. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Yang penting masalah teknis untuk hari Senin itu Pak Chandra bagaimana? Karena kita ini semua ada satgasnya, satgas COVID di unit, di lembaga, di masyarakat. Mungkin cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.